Aduh, ini harus semangat lah. Semangat bagus udah dibeli pisang itu. Masa nggak semangat? Ya, ini konten ini memang benar-benar luar biasa kita buat ini. Nggak kapok-kapok. Kapok, jalan terus, terabas terus, apapun yang terjadi hambatannya. Yang penting upload. Betul nggak tuh? YouTube maksudnya. Sapa aja dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Tetap jumpa dengan saya Agus Setiawan dan kawan saya ini yang luar biasa juga nemenin Didin siapa? Didin aja. Didin aja katanya. Mengawali kita untuk hari ini, video kali ini masih berkisar antara pemain yang terlibat dalam produksi film atau sinetron. Kita membahas itu bagaimana karakter dari para tokoh yang tergambar lewat rangkaian cerita di film sinetron, kemudian calon aktor mengamati dan mempraktekannya bagaimana caranya bisa seperti itu. Nah, tetap kita pakai pada kemarin-kemarin itu sebelumnya kita pakai tetap metode acting. Nah kali ini Pak Din, Ya. kita pada bahasan terakhir metodenya yaitu materinya hubungan antar tokoh atau pemain. Antar pemain ya. Ya. Maksudnya gimana nih? Nah. Pemain ini apakah dia punya fungsi-fungsinya dia gitu, kayak seorang bapak dengan anak gitu. Itu hubungan itu maksudnya antar peran itu ya, atau Ya, bisa dibilang hubungan antara peran. Artinya begini, maksudnya itu hubungan antar tokoh itu bagaimana si calon aktor memahami karakter masing-masing peran. Kemudian kenapa bisa terjadi karakter seperti itu? Karena adanya hubungan pemain dalam bermain dalam suatu masalah, baik scene per scene ataupun dalam secara keseluruhan cerita. Ceritanya apa nih? Oh, dia karakternya jahat. Oh, gua yang dipakai role ini karakter gua baik. Oh, antara baik dan ini. Oh, tukang komporin. Gitu. Nah, itu dia bisa tahu dari adanya hubungan antar tokoh. Jadi sejatinya bahwa melatih hubungan antar tokoh adalah melatih kemampuan dari si calon aktor bagaimana dia mendapatkan karakter dari tiap-tiap tokoh itu di dalam sebuah skenario. Nah, terus dia mencoba berlatih. Kalau kemarin kita melatih peranan, sekarang peranan itu diambil alih untuk kita bagaimana melatih karakter. Supaya ada kelihatan, oh hubungan gue nih sama tokoh yang mana begini. Misalnya, karena adanya permasalahan, terjadi konflik antara persaudaraan, ada konflik antara tugas dan jabatan, misalnya bos sama karyawan, ada masalah, terjadi konflik. Nah, konflik-konflik ini menentukan bagaimana si tokoh itu memiliki karakter yang kayak apa. Saya yang kayak apa nih? Teman main saya yang kayak apa karakternya supaya terjadi hubungan itu. Jadi ada dramatik scene, kemudian ada konflik di antara para tokoh sehingga menjadi sebuah cerita atau di tiap-tiap scene menjadi sebuah peristiwa yang secara berkesinambungan, jadilah maksudnya sebuah film itu kayak apa ceritanya, sinetron itu kayak apa ceritanya, endingnya bagaimana, jadi, awalnya gimana. Maaf saya potong itu jadinya misalnya seorang tokoh gitu, tokoh ini dia bawahan misalnya gitu ya. Nah saat dia konflik dengan bosnya, dia harus tahu posisi dia sebagai dia tuh karyawan dan itu bos gitu kan. Jadi dia gimana sikap dia, acting dia gitu kan. Nanti dia kembali ke teman-teman dia yang sama-sama karyawan. Nah, baru dia cair lagi gitu ya, seperti biasa gitu. Iya, betul. Tokohnya gitu ya. Jadi dia harus bisa menempatkan diri gitu ya. Nah, hubungan itulah yang dia harus tampakkan gitu. Iya. Dalam perannya itu ya. Betul. Gitu. Nah, keuntungan para pemain sekarang nih di drama modern kan itu adanya naskah. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada naskah. Cuma omong-omongan aja tuh. Gaya-gaya lenong begitu. Jadi
disampaikan bisa langsung. jadi salah gitu ya. Bisa jadi salah, Jadi bisa diulang lagi, beda lagi. beda lagi. Nah makanya harus terikat mereka itu, harus betul-betul dicermati kayak musisi dulu kan, belum ada naskah yang utuh gitu, dia kasih tahu aja gini-gini nih, drama-drama sandiwara zaman dulu lah. Kemudian keuntungan sekarang adalah sudah ada naskah, sudah tahu ceritanya, dari cerita itu sudah tergambar siapa peran-perannya di situ, dan saya jadi siapa, menempatkan posisi saya sebagai pemain pembantu, artinya karyawan, konflik dengan atasan di atasnya dia, atau atasan dengan big boss. Itu dibedakan kan karakter itu munculnya. Yang penting menunjukkan bahwa dia betul-betul seorang karyawan, bukan karyawan yang menjadi bos gara-gara ada konflik. Tetap ada, kalaupun terjadi konflik pasti kalau di belakang ceritanya, mentang-mentang lu bos lo kayak gitu. Ya gua nggak suka tuh. Kenapa lu? Itu temen-temennya nih. Ya itu masa bos kayak begitu, seenaknya aja motongin gaji karena gua nggak masuk. Ya udahlah, biar aja kata temennya. Tapi nggak boleh begitu dong. Lalu lawan berani nggak? Ya nggak berani sih. Nah, tetap itu keadaan seperti itu. Jadi begitu dia berhadapan sama bos, akhirnya harus bersikap sebagai karyawan. Nggak mungkin dia keberanian itu muncul untuk melawan bosnya. Ya notabene pasti takut lah. Takut ya kan? lah, hilang pekerjaan mau. Iya. Nah itu adalah karakter yang dipegang oleh si karyawan. Sementara bosnya juga megang kelakuan karakter bos. Sebagai bos. Nah, kayak saya kira pengertiannya cukup dimengerti lah ya. Cuma nanti yang jadi permasalahan adalah dia harus betul-betul calon aktor ini atau aktris memanfaatkan otak dia. Dia harus cerdas menyimak, cerdas mengamati, cerdas kemudian mencoba melatih cara-cara itu supaya dia punya pengalaman penuh dari diri sendiri atau dia mengamati dari orang-orang lain yang punya profesi. Oh, gua kalau lihat tukang beca, tukang beca kayak gitu. Pembantu rumah tangga di rumah lihat begitu, dia ngomongnya seperti belajar itu. dari alam lah Nah, gitu. dengan manusia yang sebenarnya Betul. yang punya profesi itu gitu ya. Nah, nanti itu semua mudah-mudahan insya Allah setelah ini metode ini semua kita gabung dari metode yang pertama itu segala macam yang 4 itu metode hubungan antar tokoh, terus aksi dan reaksi, peranan, sama intonasi itu nanti kita gabung semua dalam satu paket, dalam satu video masalah praktek bagaimana melatih daripada unsur-unsur untuk acting yang 4 itu tadi, metode itu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan saya kira kita cukupkan dulu. Oke. Semoga para sahabat betul-betul bisa memahami dan mengerti sehingga bisa mencoba dan berikutnya lihat video prakteknya. Dan jangan lupa tetap pada saat kita menghilang atau pamitan jangan lupa Pak Din. Mohon bantuannya supaya subscribe support ya. lah dengan subscribe Gratis bagi yang loh, belum ya. Like kalau memang bermanfaat ya di share, alhamdulillah supaya channel kita tetap berkembang dan kemudian bisa memberikan update video yang terbaik untuk ditengahkan sama para sahabat. Oke ya para sahabat, saya akhiri dulu bersama saya dan Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu frame.